Pernah nggak sih kamu ngaca terus mikir, kira-kira aku masih bisa nambah tinggi lagi nggak ya? Kalau pernah, kamu nggak sendirian kok. Ini pertanyaan yang umum banget, baik buat remaja yang lagi masa pertumbuhan, maupun orang dewasa yang sekedar penasaran. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas sains di balik itu semua, pelan-pelan, biar semuanya jelas. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Apa kamu masih bisa bertambah tinggi? Jawabannya itu nggak sesimpel ya atau tidak. Jawabannya sangat bergantung pada satu komponen super penting di dalam tulang kamu yang jadi penentu segalanya. Yuk kita bedah sainsnya bareng-bareng buat nemuin jawaban yang paling pas buat kamu. Nah, biar jawabannya lengkap, kita bakal ngikutin alur cerita tubuh kita. Pertama, kita mulai dari dasarnya dulu. Gimana sih cara tubuh kita jadi lebih tinggi? Terus, kita masuk ke masa emas pertumbuhan, yaitu pubertas, dan cari tahu kapan proses ini bakal berhenti. Setelah itu, kita lihat seberapa besar sih peran genetik dibanding gaya hidup. Dan yang paling penting, gimana cara kamu bisa memaksimalkan potensi kamu, bahkan kalau kamu sudah dewasa. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Sebelum kita bisa jawab apa masih bisa, kita harus paham dulu gimana caranya tubuh kita ini nambah tinggi. Ini fondasinya. Dan percayalah, prosesnya ini jauh lebih keren dari yang kamu bayangin. Nah, ini dia nih kuncinya. Lempeng pertumbuhan atau growth plates. Bayangin aja ini kayak lokasi konstruksi yang super sibuk di ujung-ujung tulang panjang kamu, terutama di kaki dan lengan. Selama kamu masih dalam masa pertumbuhan, lokasi konstruksi ini terus-terusan bikin jaringan tulang baru yang masih lunak, yang nantinya mengeras dan secara harfiah mendorong tulang kamu jadi lebih panjang. Inilah mesin utama penambah tinggi badan kamu. Proses ini tuh kayak sebuah orkestra yang kerja bareng dengan sempurna di dalam tubuh. Tulang kamu bisa memanjang karena si lempeng pertumbuhan kerja keras. Tapi, lempeng itu baru bergerak kalau dapat aba-aba dari sang dirijen, yaitu hormon pertumbuhan. Dan tentu saja, seluruh orkestra ini butuh energi dari makanan yang bergizi dan waktu buat pemulihan lewat istirahat yang cukup. Kalau salah satu dari elemen ini kurang, ya pertumbuhannya jadi nggak maksimal. Sekarang, kita bahas periode paling meledak dalam pertumbuhan kamu. Kalau ada satu waktu di mana tubuh kamu benar-benar tancap gas buat nambahin tinggi, yaitu pas masa pubertas. Ini adalah jendela kesempatan emas yang nggak bakal datang dua kali. Terus, gimana caranya kita tahu kalau jendela emas ini lagi kebuka? Tenang, tubuh kita ngasih sinyal yang jelas banget. Buat laki-laki, suara yang jadi lebih berat atau pecah itu salah satu tanda utamanya. Buat perempuan, dimulainya siklus menstruasi jadi penanda yang paling jelas. Tanda-tanda ini bukan cuma perubahan fisik biasa ya, ini adalah sinyal dari dalam tubuh bahwa produksi hormon pertumbuhan lagi di puncaknya, yang memicu lonjakan tinggi badan paling drastis dalam hidup kamu. Tapi ya gitu, masa emas ini nggak berlangsung selamanya. Ada titik di mana proses pertumbuhan yang super cepat ini bakal melambat dengan sendirinya, dan akhirnya berhenti total. Yuk kita pahami kapan dan kenapa ini bisa terjadi. Inilah momen penentunya. Setelah puncak pubertas lewat, lokasi konstruksi di tulang kamu itu mulai ditutup. Lempeng pertumbuhan yang tadinya aktif banget bakal mulai mengeras, menyatu sama sisa tulang, dan klik, gerbang pertumbuhannya kekunci secara permanen. Kalau lempeng ini udah menutup atau menyatu, secara biologis, tulang kamu udah nggak bisa lagi nambah panjang. Jadi, kapan sih gerbang ini biasanya kekunci? Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, ada sedikit perbedaan. Buat perempuan, ini biasanya terjadi lebih awal, kira-kira di usia 17-19 tahun. Kalau laki-laki, waktunya sedikit lebih panjang, umumnya antara 18-20 tahun. Angka-angka ini adalah patokan biologis yang cukup akurat buat sebagian besar orang. Terus gimana dong sama orang dewasa yang kadang ngerasa jadi lebih tinggi beberapa senti? Nah, ini nih yang sering jadi salah paham. Kenaikan tinggi itu bukan karena tulangnya memanjang lagi, tapi karena postur tubuh yang membaik atau karena ada peregangan alami di tulang belakang, misalnya pas baru bangun tidur. Jadi, ini bukan soal tumbuh lebih tinggi, tapi soal berdiri lebih tinggi. Oke, kita udah tahu gimana prosesnya berjalan dan kapan berhentinya. Sekarang, kita jawab pertanyaan penting lainnya. Apa sih yang nentuin tinggi akhir kita? Ini adalah pertarungan klasik antara faktor keturunan yang nggak bisa kita ubah dan faktor gaya hidup yang bisa kita kendalikan. Grafik ini ngejelasin dengan gamblang banget. Sebagian besar, sekitar 60-80% dari tinggi badan kamu, itu emang udah ditentuin sama genetika. Ini cetak biru yang kita warisi dari orang tua. Tapi, lihat deh, ada sisa 20-40%. Kelihatannya mungkin lebih kecil, tapi porsi yang dipengaruhi oleh nutrisi, tidur, dan gaya hidup inilah yang sepenuhnya ada di tangan kita. Nah, ini pesan yang paling penting. Anggap aja genetika itu ngasih kamu sebuah rentang potensi tinggi badan. Misalnya, antara 170 sampai 178 cm.
Nah, pilihan gaya hidup kamulah yang akan nentuin apakah kamu akan berakhir di angka 170, 174, atau mentok di 178. Jadi setiap pilihan yang kamu buat itu benar-benar ngaruh loh. Oke, cukup teorinya, sekarang kita ke prakteknya. Kalau lempeng pertumbuhan kamu masih terbuka, bagian ini adalah panduan buat kamu. Yuk kita lihat langkah-langkah praktis yang berbasis sains buat memaksimalkan setiap sentimeter dari potensi yang kamu punya. Prioritas nomor 1, dan ini nggak bisa ditawar, tidur yang berkualitas. Tidur itu bukan sekedar istirahat loh. Pas kamu tidur nyenyak, terutama di fase deep sleep, tubuh kamu ngelepasin hormon pertumbuhan dalam jumlah paling banyak. Kurang tidur itu secara harfiah sama aja kayak neken tombol pause di proses pertumbuhan kamu. Jadi targetin 8-10 jam setiap malam, dan coba deh jauhin layar HP atau laptop sejam sebelum tidur, biar tidurnya makin berkualitas. Selanjutnya, bahan bakarnya nutrisi. Lupain mitos kalau ini cuma soal minum susu dan kalsium. Tulang kamu itu butuh satu tim nutrisi yang solid. Ada protein sebagai batu bata buat ngebangun semua jaringan baru. Ada vitamin D yang jadi kunci buat ngebuka penyerapan kalsium. Ada vitamin C sebagai lem yang nyatuin jaringan ikat. Jadi, makanan yang seimbang itu fondasi wajib buat pertumbuhan yang kuat. Aktivitas fisik juga penting banget buat merangsang hormon pertumbuhan. Olahraga yang banyak melibatkan peregangan dan lompatan kayak renang, basket, atau lompat tali itu bagus banget. Tapi ada rahasianya nih, pertumbuhan itu sebenarnya nggak terjadi pas kamu lagi olahraga, tapi pas kamu lagi istirahat dan tidur setelahnya. Olahraga itu ngasih sinyal ke tubuh buat tumbuh, dan istirahat adalah waktu di mana tubuh kamu benar-benar ngebangun dirinya. Keduanya sama-sama penting. Sama pentingnya dengan melakukan hal yang benar adalah menghindari hal-hal yang salah. Merokok dan minum alkohol itu bisa langsung mengganggu keseimbangan hormon dan kesehatan tulang. Penggunaan steroid tanpa pengawasan dokter bahkan bisa memicu lempeng pertumbuhan menutup lebih cepat dari seharusnya. Jangan sampai kebiasaan jelek malah nyuri potensi tinggi badan kamu. Nah, sekarang kita bahas pertanyaan jutaan dolar. Gimana dengan suplemen peninggi badan? Iklannya ada di mana-mana, janjinya macam-macam, hasilnya katanya luar biasa. Apa itu semua beneran? Yuk kita bedah faktanya. Oke, kita luruskan ya, biar jelas banget. Nggak ada satupun suplemen, pil, atau ramuan ajaib yang bisa membuka kembali lempeng pertumbuhan yang sudah tertutup. Secara biologis, itu mustahil. Suplemen itu cuma akan berguna kalau tubuh kamu beneran kekurangan nutrisi tertentu, misalnya defisiensi vitamin D atau zinc. Kalau asupan nutrisi kamu udah cukup dari makanan, suplemen nggak akan nambahin tinggi kamu sama sekali. Lantas, gimana kalau masa pertumbuhan kamu udah lewat? Apa udah tamat ceritanya? Eits, tentu aja enggak. Fokusnya aja yang geser. Tujuannya bukan lagi buat tumbuh lebih tinggi, tapi untuk berdiri setinggi mungkin dengan memaksimalkan postur yang kamu punya sekarang. Ini dia strateginya buat orang dewasa. Fokus ke 3 hal. Perbaiki postur, perkuat otot inti, yaitu otot perut dan punggung bawah, dan rutin lakuin peregangan. Kamu mungkin bakal kaget loh bisa nemuin 1 atau 2 cm tinggi badan yang selama ini hilang karena postur yang bungkuk. Ini bukan cuma soal penampilan, tapi juga investasi jangka panjang buat kesehatan tulang belakang kamu. Pada akhirnya, tinggi badan itu adalah gabungan dari cetak biru genetik yang nggak bisa kita ubah, dan pilihan gaya hidup yang sepenuhnya ada di tangan kita. Jadi, entah kamu masih dalam masa pertumbuhan atau sudah dewasa, pesannya sama, rawat tubuhmu sebaik-baiknya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisakah saya lebih tinggi, tapi bagaimana saya bisa menjadi versi diri saya yang paling sehat dan paling tegak. Pengetahuan ini adalah langkah pertama kamu.